objek ini adalah milik dari almarhum Mbah Sudimejo Sulosono dengan persil 35 pedok D-nya nomor 257. Yang perlu kami sampaikan adalah kenapa hari ini kami melakukan eksekusi lahan, karena mulai dari tahun 2016 ketika saat itu 13 November yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan melakukan membabi buta, melakukan penebangan pohon, tumbuh-tumbuhan yang ada di sini tanpa ada musyawarah dengan warga, sehingga menyaru dan mengaku ini adalah tanah kas desa, namun tidak dapat menunjukkan bukti apapun. Ketika kami di tahun 2016 itu, kami berdandang ke rumahnya Kepala Desa Bapak Sujarwo, dijawab dengan tegas dan jelas itu adalah kesalahan teknis. Namun upaya yang telah kami lakukan dengan bentuk mediasi, sifat kekeluargaan, karena apapun ini adalah kalau memang ini untuk konsumsi umum, untuk kegiatan umum, mestinya kan masyarakat dilibatkan, masyarakat diajak musyawarah, dan itu sudah diatur di dalam undang-undang. Apapun bentuknya, kalau memang itu alas atau mungkin lahan untuk digunakan untuk kegiatan proyek negara, atau memang itu sudah diatur di dalam RT RW-nya kabupaten, maka itu sewajibnya dan sudah merupakan suatu kewajiban dari pemerintah daerah, khususnya di dalam ini adalah pemerintah desa, untuk mengundang, mengajak bermusyawarah. Di situ ada BPD dan lain sebagainya, namun itu tidak dilakukan. Dengan membabi buta, jam 12 malam telah mengadakan kegiatan mendatangkan bulldozer, sehingga ini semua diratakan pada saat itu. Dan kami juga sudah mendekati, namun jawabannya adalah kesalahan teknik dan tidak bisa menunjukkan apapun. Yang kedua, kami rapat di balai desa, itu pun kami sudah ada bukti-bukti di dalam buku di dalam buku desa, cukup jelas itu adalah tanah milik ahli waris. Namun sampai dengan hari ini dengan serta-mertanya, dengan kekuasaannya, ini adalah contoh dan potret rakyat yang tahun 2021 masih ada penindasan pemerintah desa terhadap masyarakat yang notabene adalah tidak mampu. Dan kami tetap ada di depan, kami tidak bermaksud hadir di sini untuk mencari permusuhan, tidak, tetapi karena pemerintah desa tidak bisa berbuat adil sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik itu. Dan hari ini kami tanggal 23 September 2021 telah memasukkan gugatan pada Pengadilan Negeri Tulungagung, termasuk Bapak Bupati yang kami gugat, pemerintah desa, dan termasuk pelaksana kegiatan proyek yang kami duga di sini adalah ada anggaran APBD tahun 2016 yang disalahgunakan. Bisa jadi kami duga disalahgunakan karena dari prosesnya ini tidak memenuhi ketentuan hukum, sehingga otomatis itu adalah pelanggaran hukum dan menyalahgunakan anggaran. Oke Pak, terima kasih atas keterangannya. Ya. Kami sampaikan, kami dari media, rekan-rekan semua mengucapkan terima kasih pada lawyer-lawyer dan rekan-rekan semua. Ya, monggo. Assalamualaikum. Ibu, saya mohon petunjuk Bu. Ini mau tanya dengan Ibu Lili. Ibu Lili ya. Ini luas lahannya Ibu berapa? Luas lahan saya ini peninggalan mbah saya seluas 3.250 dan dijual sebagian kepada mualim yang 1.250. Jadi tinggal 2.000 persis buat jalan ini. Mualim tadi yang termasuk tergugat juga ya? Tergugat dua. Ya. Iya. Jadi berarti tanah itu ada bukti bahwa dijualnya hanya sebagian. Ya. Sehingga perlu kami tambahkan, kalau memang desa menganggap ini adalah TKD, bagaimana kalau satu persil seluas 3.250, sedangkan sebagian yang juga sudah diterbitkan suratnya oleh pemerintah desa 1.250 itu adalah milik tergugat dua. Setidaknya kan sebagiannya kan juga masih milik pihak klien kami, tapi itu kan tidak dilihat, tidak dihiraukan, bahkan tetap sampai dengan hari ini dengan pongahnya bahwa ini adalah milik tanah TKD. Berarti desa mengakui bahwa tanahnya Sudimejo Sulosono itu habis. Ya. Nah, sementara awal dari petok D-nya kan 3.000. Awalnya kami minta di desa itu adalah tidak ada, tetapi ternyata alhamdulillah petunjuk Allah, buku itu keluar dari ruangan, entah itu siapa, mungkin Allah telah menugaskan, saat itu kami baca,
tahun 2016 itu terang benderang semuanya jelas, pajak-pajaknya jelas, sampai petok-petoknya juga jelas. Mulai lahan tanah yang saat ini juga masih dihuni itu persilnya 33 sampai dengan ke sini itu adalah persil 35. Jadi nggak bisa kalau ini dikatakan bisa persilnya 39. Ini tuh terlalu jauh. Jadi sampai dengan hari ini cukup jelas batas-batasnya. Tanah itu tidak berubah-ubah. Tanah itu tidak akan berpindah-pindah. Betul, betul. Itu yang memindahkan adalah surat-surat dan itu sampai apapun, direkayasa apapun pasti akan ketahuan. Sudahlah, jadi kami berharap pada pemerintah desa, ini jangan kalian ini melaksanakan kegiatan di balik orang-orang yang punya kepentingan terhadap lahan yang di dalam. Di dalam ini banyak lahan-lahan hektaran yang notabene banyak pohon jati maupun pohon sengon dan ada kepentingan bisnis dan politik. Oke, Iya. jadi ini Pernahkah Bu ada pertanyaan konsolidasi dari pihak pemerintah desa atau pemerintah daerah kepada Ibu Ajak masalah tanah jenengan? pemberitahuan atau semacam apa gitu, Bu? Ya, dari awal saya sudah bolak-balik ngajak untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tapi beliau tidak mau dan tidak peduli. Beliau tetap melakukan ini. Gitu. Monggo Ya. saya silahkan. Jadi artinya konsolidasi itu sejak tadi sudah kami sampaikan dari pemerintah desa tidak pernah mengundang, mengajak musyawarah, padahal itu ketentuannya telah diatur oleh undang-undang ketika ada lahan yang digunakan untuk fasilitas negara. Itu wajib. Kalau memang itu di dalamnya ada hak milik masyarakat, pemerintah wajib untuk melakukan ganti untung, Pembebasan. bukan ganti rugi ya, tapi ganti untung atau kompensasi. Ini jangankan untuk memberikan ganti kompensasi, diajak musyawarah pun tidak. Mungkin dianggap orang yang di gunung, di desa sehingga tidak tahu apa-apa sehingga mereka semaunya sendiri dengan kekayaannya, dengan kekuasaan dan dibaliknya kami menduga ada backup yang mendanai, ada investasi di dalamnya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, Bu Lili, mudah-mudahan nanti mendapatkan jalan keluar Amin, terbaik. amin. Ya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Bu minta satu lagi ya, harapan Ibu untuk ke pemerintah masalah ini bagaimana? Harapan saya sekeluarga kan kalau memang buat jalan aja, kalau awalnya baik, kenapa tidak dikasihkan Pak? Kita besok mati juga cari jalan, Ya. ya. Tapi jangan semerta-merta seperti itu. Kami orang kecil, kami orang tidak punya, kami orang kalau dipandang dari beliau sebelah mata, jangan seperti itulah. Apa karena orang kecil itu tidak punya hak, padahal di mata Allah kan semua sama Pak. Jadi harapan saya, marilah kita jangan sampai ada permusuhan gitu loh Pak. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Itu yang Ya. perlu disampaikan. Ibu, terima kasih banyak saudaraku semuanya atas supportnya. Semoga ini adalah perjuangannya Bu Lili dan keluarga berhasil. Amin. Amin. Terima kasih.